Penahanan dan batalnya ratusan calon haji Indonesia berangkat dari Bandara Filipina membuktikan masih adanya praktik penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kesempatan penipuan di musim haji akan semakin terbuka lebar karena keterbatasan kuota haji Indonesia dan waktu keberangkatan yang semakin panjang membuat calon haji nekat mencari jalan pintas. Bagi seluruh umat muslim di dunia, termasuk Indonesia, kesempatan untuk bertandang ke rumah Allah merupakan rukun Islam kelima yang menjadi impian dan harapan setiap orang. Terlebih, itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim jika sudah terbilang mampu. Tak heran, tiap kali musim haji tiba selalu terdengar adanya praktik-praktik melawan hukum dan penipuan dengan modus yang terus berkembang, seperti yang belum lama ini terjadi pada 177 calon haji Indonesia yang ditahan pihak imigrasi Filipina karena menggunakan paspor haji palsu. Praktik melawan hukum dan penipuan dengan beragam modus semakin terbuka lebar mengingat keterbatasan kuota haji dan semakin lamanya waktu tunggu calon haji untuk bisa menunaikan ibadah haji. Akibatnya, entah karena ketidaktahuan atau karena nekat, banyak calon haji rela mencari jalan pintas. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Tapi secara prinsip tidak boleh lepas adanya kesadaran diri bahwa ibadah haji tidak semata-mata hanya persoalan modal, melainkan ada kekuatan lain di luar batas logika manusia yang ikut berperan penting, yakni panggilan yang menggerakkan hati calon haji untuk bisa sampai ke tanah suci Mekah langsung dari Yang Maha Kuasa. Walau kadang secara logika jalan yang dilalui calon haji tidak masuk akal. Oleh karena itu, ibadah haji bukan semata-mata hanya untuk kepuasan pribadi ataupun prestis. Sebaliknya, ibadah haji menjadi ladang kesabaran para calon haji untuk tetap tawakal dan berserah diri menanti tiba waktunya bertandang ke rumah Allah. 1001 cara akali kuota haji, itulah topik dialog jurnal pagi kali ini. Peristiwa ditahannya 177 calon haji Indonesia oleh pihak imigrasi Filipina ketika akan berangkat haji begitu mengejutkan. Namun dari penahanan itu terkuak fakta adanya sindikat pembuatan paspor palsu yang bergerilya memberi janji calon haji bisa berangkat ke Tanah Suci menggunakan kuota haji negara lain dengan imbalan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah. Apakah ratusan calon haji Indonesia itu bisa terkena sanksi hukum Filipina atau hanya akan dideportasi? Benarkah lama dan terbatasnya kuota haji Indonesia membuat nekat calon haji mencari segala cara agar tetap berangkat haji? Lalu bagaimana pemerintah dan instansi terkait mengantisipasi munculnya beragam modus operandi baru dalam musim haji? Untuk membahas topik ini sudah hadir di studio narasumber anggota DPR Komisi 8 Hamka Haq, dan kami juga nanti akan mencoba untuk menghubungi Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia dari Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan kami tayangkan di layar. Saya langsung ke Pak Hamka Haq. Pak Hamka, ini sebetulnya agak, mungkin saya baru mendengarnya pertama kali ya. Ada calon jemaah haji Indonesia berangkatnya pakai paspor Filipina. Ini kok bisa nih Pak Hamka? Ya, ini memang sesuatu hal yang sangat baru. Yang biasa terjadi di masa-masa lalu adalah tidak jadi berangkat. Enggak, di negara lain ada WNI misalnya, sementara studi, sementara apa di Eropa. Ya. Menggunakan paspor Indonesia melalui negara lain. Ya. Itu pernah terjadi. Tapi ini kan baru ini menggunakan paspor negara asing melalui negara tersebut. Kan suatu hal yang betul-betul tidak masuk akal dan melanggar aturan. Dan jumlahnya tidak sedikit lagi. Oh, 177 ya. Itu suatu jumlah yang luar biasa. Yang tidak mungkin dilakukan tanpa ada sindikat dari sesuatu pihak. Nah, ini kalau kita melihat kan sebetulnya, kalau kita melihat dari musim-musim haji sebelumnya, yang ada yang sering kita dengar adalah calon jemaah haji itu tidak jadi berangkat. Karena akhirnya mungkin mereka menuduh ada penipuan yang dilakukan oleh travel-travel. Nah, ini apa yang salah sebetulnya? Apakah memang dari pengawasan kita yang lemah atau bagaimana menurut Pak Hamka? Yang lalu-lalu banyak terjadi adalah ada travel-travel tertentu yang tidak berhasil memberangkatkan jemaahnya karena mungkin paspornya terlambat atau visanya juga tidak dapat visa. Ini mungkin karena travel yang bersangkutan belum masih amatira, masih ikut-ikut pada travel lain. Artinya belum bonafide begitu, sehingga memang perlu Kementerian Agama menyeleksi. Ya, artinya kan itu kan ada travel-travel yang sudah melakukan operasinya, tapi disebut sama Pak Hamka tadi adalah amatiran. Artinya
Kalau menurut pandangan saya ini belum saatnya dia memberikan belum. layanan itu kan. Tapi itu kan sudah Kementerian Agama sudah melakukan sanksi-sanksi, memberikan sanksi terhadap travel yang bersangkutan. Dan kelihatannya travel bersangkutan tidak lagi diberi izin untuk beroperasi. Beberapa hari yang lalu kawan saya itu orang tuanya baru saja tidak jadi berangkat. Ini biasanya kan kalau travel itu umroh dan haji gitu ya. Nah ini beberapa minggu kemarin. Ya. Itu orang tua kawan saya dan kawan-kawannya itu tidak berhasil berangkat umroh dan pada akhirnya dilaporkan juga ke Kementerian Agama. Artinya masih ada sebetulnya travel dalam tanda kutip amatiran ini kan. Masih ada yang mencoba-coba seperti itu. Biasanya travel seperti itu join dengan travel yang sudah munafik. Tapi kadang-kadang travel yang merupakan joinnya itu kadang-kadang meninggalkan dia di sini terjadi ini karena sistem seperti itu memang diperbolehkan padahal itu mungkin bisa menimbulkan celah atau bagaimana Pak? Sebenarnya sistem itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan? Karena kalau merupakan travel haji harus dengan travel sendiri. Jangan melimpahkan jemaahnya kepada travel lain. Artinya ada pengawasan yang lemah? Boleh jadi seperti itu, tapi sebenarnya kita juga melihat bahwa Kementerian Agama sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah memberi sanksi, tidak lagi memberi operasi izin operasi seperti itu. Nah, pahamkah ini balik ke soal yang 177 WNI di Filipina saat ini, calon jemaah haji, akhirnya tidak berangkat yang pasti. Iya. Sebetulnya mereka melakukan ini kan kalau cara-cara resmi tersedia, mereka pasti akan menggunakan cara yang resmi sebetulnya. Tapi ini bukti bahwa cara yang resmi itu tidak tersedia bagi mereka. Sebenarnya cara resmi tersedia, cuma sekarang perlu jamaah atau umat Islam Indonesia mengerti bahwa untuk naik ke tanah suci itu ada aturan-aturan. Salah satu aturan yang mengganjal selama ini, yang akhir-akhir ini adalah aturan kuota itu kan. Yang tadinya 210.000 kuota jamaah, sekarang diturunkan menjadi 168 sekian. Itu disebabkan karena keinginan pemerintah Saudi untuk meningkatkan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya dengan jalan merenovasi Masjidil Haram, kan? Masjidil Haram yang sekarang ini sebelum direnovasi mungkin hanya bisa menampung 2 juta sekian. Setelah direnovasi bisa sampai 4 jutaan. Dengan harapan seperti itu, maka mungkin 2-3 tahun mendatang, kota yang 210 sebelumnya itu bisa kembali, bahkan bisa meningkat menjadi 210 karena jamaah di sana sudah bisa menampung Masjidil Haram sudah bisa menyampung sekian banyak orang. Jadi harus sabarlah menunggu waktu-waktu yang saat itu. seperti itu. Nah, sebetulnya kan gini, kalau kita bicara soal sabar, beberapa tahun yang lalu itu kuota haji itu kalau kita waiting list itu kan sampai 10 tahun. Tapi kalau saya cek barusan gitu ya, itu ada yang sampai 30 tahun. Saya kira umur mereka yang berangkat ini juga kalau menunggu sampai selama 10 tahun itu karena hitungannya tadi hanya 168.000. Tapi kalau kembali menjadi 210.000 atau 250.000 mengingat Masjidil sudah luas, bisa turun menjadi 10 tahun, dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Bisa turun juga yang 10 tahun menjadi 5 tahun. Karena kan itu kan, ini hanya karena aturan pemerintah Saudi membatasi untuk sementara. Sampai kapan batasan? Sampai selesainya. Kira-kira mungkin 2 tahun sudah selesai itu. 2 tahun. Kalau 2 tahun tambah 10 tahun berarti 12 tahun. Kalau mereka yang berangkat umurnya sekitar 55 atau 60 tahun, rasanya mereka nggak mau menunggu selama itu. Itulah. Tapi memang juga kita di Komisi 8 akan mendorong Kementerian Agama membuat suatu peraturan. Misalnya memprioritaskan umur-umur yang sudah tua kan, misalnya yang 70 tahun ke atas. Sekarang sudah 70 tahun ini diprioritaskan. Tapi kita mendorong yang sampai sekarang 75 tahun. Kita mendorong di bawahnya lah. 70 tahun bisa, supaya cepat selesai. Ya kan? Dan juga jangan terlalu lama menunggu, karena kalau 70 tahun menunggu 20 tahun, 90 tahun baru bisa jadi kan? Itu belum tentu. Nggak banyak umur kita yang sampai segitu. Kalau misalnya 70 tahun ini atau 75 tahun ini yang tadinya mendaftar 15 tahun turun menjadi 10 tahun, bisa 80 atau turun menjadi 5 tahun. Kita berharaplah Saudi ini menambah nanti kota ini setelah renovasi Masjidil Haram. Setelah renovasi, gitu. Sebetulnya sekarang itu yang dijadikan prioritas itu apa saja, Pak Hamka, yang diberangkatkan lebih dulu? Yang berangkatkan dulu ya pendaftaran duluan, itu kan yang kemudian ada tambahan sekarang, ada artinya mereka yang tidak
berhasil membayar pada detik-detik terakhir itu bisa diganti oleh jamaah yang berumurnya 75 tahun. Sekian persen. Jadi bukannya yang umurnya lebih tua itu didahulukan? Enggak, aturannya tidak seperti itu. Enggak seperti itu. Nah, justru itulah yang sebetulnya buat mereka karena merasa mereka ingin berangkat haji tapi karena memang kuotanya sangat terbatas, waiting listnya itu sangat jauh, ini akan membuat mereka itulah nekat. sebabnya yang kita harus ini sosialisasi seperti ini sebenarnya harus sampai ke masyarakat bahwa bersabarlah sampai 2 tahun 3 tahun, mudah-mudahan Masjidil Haram sudah selesai. Dengan demikian kuota Indonesia bisa kembali 210 minimal dan syukur-syukur kalau bisa meningkat karena ini kan sebenarnya kuota ini dibuat oleh Saudi karena keterbatasan kemampuan Saudi melayani sekian juta manusia. Pahamkah? Kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini segmen berikutnya.